Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita. Nah, buktinya kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita dan kita juga masih bisa menikmati udara segar pada pagi hari ini. Nah, saat ini kita mau bersyukur karena hal itu dan kita mau menyembah Tuhan melalui devosi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih menjaga kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, biarlah Tuhan juga yang berbicara kepada kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 5. Nah, Ibu akan membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, Ibu akan membacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, anak-anak, bagaimana kehidupan orang percaya itu dapat kita lihat dari kehidupannya para tokoh-tokoh gereja. Nah, siapa itu para tokoh-tokoh gereja? Nah, para tokoh-tokoh gereja itu adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk berjuang melawan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, atau bisa dibilang adalah ajaran-ajaran yang bertolak belakang pada ajaran Alkitab seperti itu. Nah, sejak zaman dahulu ajaran-ajaran sesat ini memang sudah ada ya. Sejak dimulainya kekristenan, ajaran-ajaran sesat ini memang sudah ada ya. Nah, ajaran-ajaran sesat ini dimiliki atau difikirkan atau dianut oleh orang-orang yang atau kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak sejalan pikirannya dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, seperti apa ajaran-ajaran sesat itu anak-anak? Nah, jadi dulu sempat ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya diperoleh melalui Tuhan. Nah, itu adalah ajaran sesat ya anak-anak. Karena kita orang percaya, kita orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui Tuhan dan Yesus itu adalah Tuhan. Seperti itu ya. Nah, karena adanya ajaran sesat inilah maka para tokoh-tokoh gereja ini berjuang melawan ajaran tersebut. Nah, mereka juga bukan hanya berjuang melawan itu ya, anak-anak. Pada saat itu juga mereka sempat tertekan karena adanya pemerintahan Romawi yang menyuruh mereka atau meminta mereka untuk menyembah kaisar. Nah, mereka yang kokoh imannya, ya, yang tidak mau menyembah kaisar, memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, oleh karena kekokohan mereka itu anak-anak, beberapa para tokoh gereja pada saat itu mati terbunuh. Nah, seperti siapa? Seperti Polikarpus. Dia mati terbunuh karena memang tidak mau menyembah kaisar pada saat itu, tapi dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan ya. Dia sangat setia ya anak-anak ya. Nah, di sisi lain juga ada Tertullianus. Nah, Tertullianus ini mati karena dia menolak ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, karena dia menolak itu, maka dia dibunuh seperti itu. Dan ada juga John Calvin yang pada saat itu mempelopori ajaran Reform. Dan bukan hanya mereka bertiga ya anak-anak, masih ada beberapa tokoh gereja lainnya yang mati terbunuh karena berjuang melawan ajaran-ajaran sesat atau pemerintahan yang memang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, kita saat ini harus bersyukur dengan adanya para tokoh-tokoh gereja yang sehingga saat ini
gereja masih bertahan, ya, dan kita masih mendengarkan firman Tuhan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, biarlah pengorbanan para tokoh-tokoh gereja anak-anak tidak sia-sia, dan kita harus mengambil bagian sebagai anggota gereja. Kita harus tetap setia pada ajaran firman Tuhan, ya. Kita harus percaya pada ajaran-ajaran Alkitab, seperti itu anak-anak. Nah, demikian firman Tuhan, ya. Pada pagi hari ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat belajar.